Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan materi apa yang nantinya kami sampaikan betul-betul pertama menambah wawasan tentang ilmu ketuhanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga bisa bermanfaat untuk kita jadikan sebagai bekal menghadap dan bertemu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ini hampir saja sudah masuk bulan Dzulhijjah. Mempersiapkan diri kita yang mau berangkat menunaikan ibadah haji sebagai panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di situ sebagai rukun Islam yang nomor 5 bagi yang mampu. Cuman saja pada kesempatan ini saya akan membahas tentang haji, bagaimana bagi mereka yang tidak mampu, seperti potongan-potongan kita yang secara ekonomi pas-pasan saja. Apakah di situ rukun Islam tidak sempurna ketika saat secara fisik kita belum sampai ke Mekah, secara fisik menjalankan ibadah haji pada umumnya? Bapak Ibu, haji adalah satu panggilan Allah, undangan Allah untuk kita datangi dan kita bertemu terhadap yang mengundang. Satu pertanyaan dalam hati, apakah kita yang diperjalankan Allah ke Baitul Muharram itu sebelumnya sudah tahu dan mengerti siapakah yang memiliki nama Allah? Kalau toh teng mriku di situ ditekankan kita adalah mendatangi panggilan Allah, secara otomatis kita harus bertemu terhadap yang mengundangi. Makanya di dalam bab masalah haji itu ada haji yang mardud dan ada haji yang mabrur. Haji mardud itu haji yang ditolak karena beberapa alasan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, oleh karena di dalam syarat rukunnya untuk keabsahan haji terpenuhi. Bapak Ibu, kembali ke belakang terkait masalah haji. Bagi kita yang secara finansial, secara fisik itu belum bisa untuk datang ke Mekah secara syariat, itu kita juga tidak dikatakan bahwasanya kita belum menunaikan ibadah haji. Ada dalam salah satu makalah, barang siapa yang menjalankan sholat Jumat sampai 40 kali, di situ sama halnya dia melakukan ibadah haji ke Baitul Muharram.
seperti layaknya orang yang menjalankan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau toh itu undangan Allah, apakah Allah hanya mengundang pada fisik yang ditentukan di dalam hukum syariah yang disebut ibadah haji di tanah suci Mekah? Memang kalau kita lihat dari sisi pandangan syariah memang begitu benar. Akan tetapi secara hakikat, apakah Allah mengundang satu hambanya untuk bertemu hanya dititik beratkan di dalam ibadah haji secara syariah? Jawabannya adalah tidak. Allah memberikan banyak fasilitas terhadap diri kita untuk kita pergunakan sebagai fasilitas bertemu terhadap Allah. Yang itulah yang disebut illa liya'budun. Dikatakan sebagai penyembah. Dikatakan nyembah itu ada syaratnya, Pak. Nyembah yang benar. Yang menyembah harus tahu siapa yang disembah dan bertemu terhadap yang disembah. Subhanallah. Bapak Ibu, aktivitas apapun, ya, sekali lagi, aktivitas apapun yang dihadapkan Allah itu adalah undangan Allah dan di situ ada Allah. Temui dia. Jikalau saudara liqo dan bertemu terhadap Allah di segala hal aktivitas, inilah yang kami sebut labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Saudara datang menemui panggilannya Allah dan bertemu terhadap Allah tanpa menyekutukan terhadap siapapun. Mohon maaf. Saya katakan dari sisi hakikiyah, saudara menjalankan apapun, akan tetapi hati sampean liqo terhadap Allah. Inilah yang kami sebut saudara telah menunaikan ibadah haji secara hakikat. Ada beberapa syarat dikatakan saudara ini liqo terhadap Allah. Liqo itu bertemu. Yang datang harus tahu siapa yang mengundang dan siapa yang didatangi. Ini secara hakikat. Jadi kesimpulannya, sholat pun bisa kau jadikan sebagai fasilitas Anda bertemu terhadap Allah. Karena di dalam sholat, jikalau tanpa hidup, tanpa Allah, alladzi syakhara lakum, alladzi asra bi abdihi, nggak mungkin bisa terjadi saudara berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Tidak. Percaya atau tidak dalam hatimu, tanpa Allah yang menguasai dan menggerakkan di situ, toh gak mungkin saudara bisa berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Berarti sholat adalah merupakan salah satu thariqah, jalan, fasilitas kita untuk bisa menemui di situ. Tinggal pertanyaannya, apakah saudara persyaratan untuk bertemu di situ sudah terpenuhi belum? Satu, saudara harus tahu jalan menuju alladzi subhanalladzi asra bi abdi, harus tahu di dalamnya itu. Alamat Allah, sifat-sifatnya Allah yang saya gabung sebagai ilmu, amal, dan istiqomah takwa. Oke, mungkin ini sekedar apa yang bisa kami sampaikan.
barangkali ada pertanyaan bisa kami jawab. Usikum wa nafsi bitallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.